tidak hanya pemakannya tapi juga penulisnya. Artinya apa? Artinya juga tentunya ini para pegawai ya yang bekerja di institusi ribawi itu juga haram. Yang menulisnya ya sebagai administrasi termasuk saksinya ya. Ini juga diharamkan. Kata Rasulullah ini mereka itu sama seperti itu. Ya, ngeri ya teman-teman semua ya. Ini saya lanjutkan lagi ya. Ya, tentang hukum riba ya. Jadi sabda Nabi lagi juga tentang riba ya. Jadi riba ini kan mempunyai 73 macam ya. Macam dosa ya. Akan cabang. Dan yang paling ringan ya dari riba itu adalah seperti laki-laki yang naudzubillah min dzalik ya, menikah atau berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ini hadis riwayat Imam Hakim. Jadi ini betapa ngerinya dari dosa riba. Dijelaskan di hadis yang lain juga bahwasanya 1 dirham ya, 1 dirham riba ya yang dimakan seseorang ya, sedangkan dia tahu itu sebagaimana lebih berat dosanya dengan berzina dengan 36 berzina. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ini ngeri sekali. Di dirham ya, bukan dinar ya. Kalau dinar jelas. Dinar itu kan emas ya. Dinar itu kan sekitar berapa? 4,25 gram itu kalau dinar. Tapi kalau dirham itu kan cuma perak ya. Jadi sekitar berapa itu? Tidak nyampe 100 ribu ya, 170-an ribu sekarang perak. Jadi dosanya ya, 1 dirham saja itu dosanya itu lebih berat daripada 36 kali berzina. Jadi naudzubillah min dzalik. Ini pas sekali ini ya teman-teman ini mengambil judulnya ini adalah riba ngeri banget ya. Gitu ya Mas Alun ya. Temanya ini ya. Ya Pak. Jadi memang betul-betul ngeri. Nah ini maka tentunya kita harus memahami dulu ya. Setelah kita tahu arti dari riba tadi ya, ziyadah dan seterusnya tadi, kita harus perdalam ya. Sebenarnya itu macam-macam riba itu apa saja. Jadi agar kita tidak ini ya terkena ya yang ngeri tadi ya tentang dosa riba tadi. Maka kita harus paham ya bahwasanya riba itu secara umum itu ada 2 ya. Jadi ada yang pertama riba fadl ya, yang kedua adalah riba nasiah ya. Misalnya mereview saja. Saya rasa teman-teman ini banyak yang sudah memahami ya. Jadi kalau riba fadl itu adalah tambahan pada akad pertukaran antara barang-barang ribawi ya, tanpa memberikan pengganti. Ya. Nah, apa itu barang ribawi ya? Ada emas, perak, ya, gandum, ya, jawawut, ya, garam dan satu lagi apa Mas? Kurma. Ya. Nah, itu adalah barang-barang ribawi. Jadi ketika ada pertukaran barang-barang tersebut nih, ya, jadi harus kontan ya, dan tidak ada tambahan seperti itu. Nah, jadi harus cash seperti itu. Ini jelas ya tentang riba fadl. Ini sebagaimana dalilnya ya. Rasulullah bersabda ya, emas ditukar dengan emas, ya, perak dengan perak, ya, gandum dengan gandum dan seterusnya. Dan jika berbeda jenis-jenisnya, maka jualah sesukamu asalkan yadan yadin. Ya. Jadi artinya adalah yadan bin yadin adalah dengan kontan. Ini hadis dari Imam Muslim ya, seperti itu. Jadi harus kontan. Ya. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman semua suara saya? Bisa terdengar? Ya, Pak. Mas, Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Jelas, Baik. Ya. Ini kebetulan saya di masjid ya. Ya, jadi tenang alhamdulillah. Selanjutnya ya, tadi riba fadl ya, sekarang riba nasiah ya. Ini riba nasiah. Jadi harus kita pahami ya, riba nasiah itu apa? Jadi riba nasiah itu adalah tambahan ya, ziyadah yang ini sebagai pengganti ya dari waktu tempo. Ya, ini yang sering terjadi di masyarakat ya, atau sederhananya itu ya kita pahami bersama itu ini termasuk riba jahiliyah ya, karena memang riba jenis ini ya, riba nasiah ini sudah masyhur ya, artinya sudah terbiasa ya dilakukan pada zaman jahiliyah ya, zaman sebelum Islam. Jadi kalau bentuk pada zaman jahiliyah itu adalah ketika seseorang ya meminjamkan hartanya
kepada orang lain ya, kemudian dia mengambil persentase dari hal tersebut ya, ada tambahannya. Ketika dia tidak mampu melunasi ya pada waktunya ya, kemudian dikasih denda tambahan ini ya. Jadi ini riba nasiah seperti itu. Ini yang biasa terjadi di bank-bank konvensional gitu ya, termasuk akad ini terjadi ya. Ya, riba nasiah seperti itu. Ya, jadi ada riba fadl, ada riba nasiah. Kemudian lebih kita perdalam lagi ya, tentang riba nasiah itu ya, itu ternyata ada macam-macam ya. Jadi ada bunga bank ya, atau interest ya, atau fawaidul bunuk ya, bahasa Arabnya itu bentuk modelnya adalah riba nasiah. Yang kedua di dalam riba nasiah itu ada juga transaksi yang biasa kita lihat di masyarakat ini. Jadi memang ini juga salah satu kita membuka mindset kita ya, kerangka berpikir kita ya, membuka cakrawala kita ya, artinya memang ketika kita nanti lihat di dalam masyarakat ya, ini tentunya akan ada benturan ya. Karena ada yang tidak sesuai secara syariat. Maka ini harus kita pahami bersama. Ya. Misalnya seperti bunga di pegadaian. Nah, ini kan hal yang saya rasa lumrah bagi orang awam. Bunga di asuransi, bunga di koperasi, termasuk bunga ya dalam konteks makro ya, ekonomi makro itu bunga utang luar negeri itu kan juga ngeri sekali. Bayangkan tuh ya, Indonesia saat ini kurang lebih utang sekitar 6.000 triliun ya, naik lagi ini ya. Ya. Itu untuk bunganya saja itu sekitar berapa ya? Setahun itu hampir 400-an triliun, kan ngeri sekali. Itu hanya untuk bunganya saja. Padahal 1 dirham saja tadi ya, yang tidak lebih dari 74-an ribu tadi itu dosanya lebih ngeri dari 36 kali berzina. Bagaimana kalau utang luar negeri kita ini yang berjuta-juta dirham ya? Nah, ini kan pertanyaan ya, retoris bagi kita semua. Nah ini ya, jadi ada di sekeliling kita semua, ya. Ada bank, ya, bunga bank, koperasi, termasuk bunga di rentenir ya, atau bunga bank legit ya, atau bank retail ya. Ini juga termasuk di dalamnya riba nasiah ya, dan lain-lain ya. Tentunya ini bisa kita lihat di lapangan seperti itu. Baik, teman-teman semua ya. Jadi itu ya secara umum ya macam-macam dari riba ya. Jadi setelah kita memahami secara umum ya riba fadl dan riba nasiah. Oke. Nanti ada sesi diskusi, Mas. Ada, Pak. Ada sesi tanya jawab. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Masih ada berapa waktu saya? Sekitar berapa? Berjalan 13 menit, Pak, lebih. Oke. Lanjut ya. 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 Jadi itu tadi ya tentang macam-macam riba. Prinsipnya itu ya. Ada riba fadl dan juga ada riba nasiah. Kemudian kita akan coba memperdalam ya tentang bagaimana ya, ancaman riba menurut Al-Quran. Ini coba kita gali lagi ya, karena memang temanya gitu kan riba ngeri banget. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan ya Allah berfirman ya, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna ila kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaiton minal mas. Jadi bagaimana Allah berfirman ya, orang-orang ya alladzina ya'kuluna riba ya, orang-orang yang memakan riba ini la yakumuna ila kama yakumu ya. Jadi tidak dapat berdiri ya, melainkan seperti berdirinya apa? Syaiton, melainkan seperti orang yang kemasukan setan. Lantaran apa? Lantaran tekanan penyakit gila. Ini ancaman riba ya, menurut Al-Quran. Jadi orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti
berdirinya orang yang kerasukan setan ya lantaran terkena penyakit gila. Nah, ini Al-Qur'an ya secara teks seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kemudian penjelasannya tentang firman ini ya, Al-Qur'an ini di dalam Quran surat Al-Baqarah ini, maka penjelasannya adalah penjelasan dari Rasulullah. Sebagaimana disampaikan oleh hadis riwayat Al-Asobani ya dari Abu Sa'id Al-Khudri itu ya menjelaskan ayat ini ya tadi yang dibaca tadi ya tentang riba tadi ya seperti berdirinya adalah kerasukan setan ya lantaran penyakit gila tadi ini dijelaskan oleh Rasulullah ya di dalam hadisnya. Jadi ketika Rasulullah dimi'rajkan ke langit ya, Rasulullah memandang ke langit dunia, ternyata di sana ya, di sana itu terdapat orang-orang yang memiliki perut seperti rumah-rumah yang besar dan telah goyang perut mereka ya, mereka dilemparkan dan disusun secara bertumpuk di atas jalur yang dilewati oleh para pengikut Fir'aun. Ya. Kemudian mereka diberdirikan di dekat api neraka ya, setiap pagi dan sore hari. Kemudian mereka berkata, wahai Rob, ya Rob, wahai Rob kami, janganlah pernah terjadi hari kiamat. Aku tanyakan, hai Jibril, siapa mereka? Kemudian malaikat Jibril menjawab, mereka adalah para pemakan riba dari kalangan umatmu yang tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Seperti itu. Mengerikan sekali ya. Jadi ini penjelasan dari surat Al-Baqarah tadi ya tentang bagaimana ya, tidak dapat berdirinya pemakan riba ya, lantaran penyakit gila tadi. Jadi dijelaskan ya ketika Rasulullah di Mi'rajkan ya Isra Mi'raj tadi melihat ya, bagaimana banyak ya orang-orang yang perutnya seperti rumah-rumah yang besar, ya, doyong dan seterusnya tadi. Ternyata tadi ya, mereka adalah pemakan riba ya, yang tidak dapat berdiri ya, seperti berdirinya ya, orang yang kerasukan setan karena lantaran penyakit gila. Kemudian ya teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga penjelasan dari Nabi juga tentang ayat tadi ya. Jadi ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan ya, jadi Rasulullah ya, menyaksikan melihat ke arah atas ternyata ada kilat ya, petir ya, dan badai ya. Lalu Rasulullah mendatangi sekelompok orang ya yang memiliki perut seperti rumah dan di dalamnya banyak terdapat ular berbisa ya, yang dapat terlihat dengan jelas dari luar ya. Jadi bisa dilihat ya dari perutnya itu banyak ular ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, siapa mereka?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, mereka adalah para pemakan riba. Alhamdulillah menjali. Ya. Jadi ini juga dijelaskan di dalam hadis Imam Ahmad ya dan Ibnu Majah ya dan Al-Asobani. Jadi ini hadis-hadis yang saya rasa sahih ya. Ini secara kritikalisnya bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini ya, jelas ya, bagaimana ancaman ya, dan pengerian dari dosa riba ya, seperti itu. Maka bagaimana ya ancaman yang paling berat dari riba ya, ini dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ya ayat 275 ya, nanti bisa dibuka ya. Di penggalanya itu Allah berfirman, "Wa man ada fa'ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Jadi di dalam Al-Baqarah 275 itu Allah menegaskan lagi di situ. Jadi orang-orang yang kembali memakan riba ya, wa man ada fa'ulaika ashabun nar. Ya, maka orang-orang itu adalah penghuni neraka. Ya. Hum fiha khalidun. Dan mereka itu kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika pemakan riba itu sudah tahu hukumnya riba itu haram, ya, kemudian dia kembali memakan riba, maka ini kata Allah ya,
hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam. Kekal di mana? Kekal di dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah seperti itu. Ini bagaimana ngerinya dari dosa riba ya, seperti itu. Dan saya rasa teman-teman juga paham ya, di dalam Al-Qur'an itu satu-satunya ya, yang diperangi Allah secara langsung ya di dalam Al-Qur'an dijelaskan adalah para pemakan riba ini. Betapa ngerinya ya, pemakan riba. Baik ya, hadirin ya teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaannya adalah mengapa kemudian saat ini umat tetap mengambil riba? Ini juga pertanyaannya sifatnya retoris. Jadi kenapa kemudian sudah tahu ya bahwasanya riba itu haram, tapi kemudian kenapa ya, dari teman-teman kita masyarakat ya saudara-saudara kita tetap bahasa Jawanya itu ngeyel. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Maka dijelaskan ya, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Jadi ini dalam firman-Nya Allah dijelaskan keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan apa? Ya, dalam Al-Baqarah 275 dijelaskan mereka berpendapat bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Nah ini salah satu pemahaman ya, paradigma berpikir yang salah, ya, yang tidak tepat dalam memahami ayat. Padahal jelas wa akhalla ya, wa akhalul bai'a ya, wa harama riba, jelas dijelaskan. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli ya dan mengharamkan riba. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya bagaimana kemudian ketika sudah terlanjur, namanya manusia ya, tidak ada yang sempurna. Bagaimana kemudian telah terlanjur, maka di sini Allah juga memberikan solusi ya. Wa man ja'ahu mau'izatun min ribahi ya. Fantahahu falahu masalafa wa amruhu ilallah. Ya, jadi orang-orang yang telah sampai ya, ja'ahu man idzatul min riba ya, yang sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, artinya kemudian dia sudah mendapatkan petunjuk ya, mendapatkan informasi ya, maklumat ya tentang haramnya riba ya. Lalu kemudian mereka berhenti dari mengambil riba ya, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Wa amruhu ilallah, dan urusannya terserah kepada Allah. Artinya kalau sudah terlanjur ya dari saudara-saudara kita ya, teman-teman kita sudah terlanjur riba ya harus berhenti. Ketika sudah tahu hukumnya, maka insya Allah ya, pertolongan ampunan Allah itu sangat luas seperti itu. Tapi bagaimana kemudian ketika mengulangi ya tadi saya jelaskan di depan tadi ya, bagaimana seberat-beratnya tadi, wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi orang-orang yang kembali mengambil riba ya, dia ngeyel ya, atau sudah tahu ya hukumnya riba itu seperti itu ya, haram dan seterusnya, ancamannya banyak, tapi mereka malah mengulangi lagi ya, maka ya tadi, maka adalah orang-orang itu adalah penghuni neraka. Tidak hanya penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, artinya ya kekal selama-lamanya. Ya. Jadi ini ancaman yang terberat ya. Ya. Karena dijelaskan di ayat yang lain ya, maksud di hadis itu kan ketika kita memiliki keimanan walaupun sebiji zarah kan insya Allah kita tetap akan menuju ke surga itu. Walaupun mungkin kita nanti di neraka dulu, misalnya dibersihkan dulu ya. Tapi kalau yang seperti ini ya, dia sudah tahu riba hukumnya haram kemudian nekat ya, mengulangi lagi, maka ini tadi hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ya semoga kita semua ya terjauh ya, tidak termasuk orang-orang seperti tadi. Dilindungi Allah, senantiasa dibimbing Allah ya, senantiasa berjalan ya untuk menjauhi riba. Allahumma amin. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tadi ya, jadi itu ya tentang
ancaman-ancaman riba, ya. Termasuk juga tadi jelaskan ya, jika tidak makan riba ya, tadi ada yang juru tulisnya, saksinya pun juga kena. Nah, termasuk tadi ya, dijelaskan di dalam Al-Baqarah 29 ya. Jadi maka jika kamu tidak meninggalkan syariah, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi. Nah ini ayat yang menjelaskan ya, satu-satunya ayat Allah terang ya, berperang ya, yaitu adalah para pemakan riba. Ya, di dalam Al-Baqarah 279 ya, nanti bisa dibuka ya. Fa ilam taf'alu fa'danu bi harbim minallahi wa rasulihi. Ya, nanti bisa dicek. Jadi, jika kamu tidak meninggalkan syariah, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi. Jadi jelas sekali. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua ya. Jadi sekali lagi, bagaimana cara bertobat ya tadi dijelaskan di dalam Al-Baqarah 279 juga tadi. Jadi jika kamu bertobat kepada Allah ya dari memakan riba, maka bagimu pokok hartamu ya, kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya. Jadi diambil pokoknya saja, tidak ada tambahannya. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah ya, sudah jam 8:30 ya, Mas Alun ya, jadi tidak usah terlalu panjang lebar dulu ya. Saya hanya sebagai penjembatan saja ya, nanti mungkin ada sharing-sharing dari teman-teman ya, sharing ya. Kita saling berbagi ya. Ini sebagaimana namanya FOTSE ya, ini kan forum diskusi ya, diskusi ekonomi Islam. Jadi ini kan nanti kita lebih banyak diskusi. Begitu ya Mas Alun ya. Baik, siapa? Oke, mungkin itu dulu ya dari materi dari saya. Baik, kalau ada ya nanti bisa ditambahkan atau ada yang mau disampaikan monggo. Ya. Saya tutup sementara dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair kepada Pak Sumadi atas pemaparan yang telah diberikan. Selanjutnya, teman-teman sekalian adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dapat disampaikan lewat kolom chat dengan penulisan nama, underscore prodi, atau asal kampus, serta pertanyaannya. Kami buka 4 pertanyaan terlebih dahulu. Nanti jika masih ada waktu yang tersisa, akan kita lanjutkan. Silakan teman-teman. Dengan format nama, underscore prodi, atau asal kampus, serta pertanyaannya. Ya, ada dari Agrahanita dari Kampus ITB AS Indonesia. Silahkan pertanyaannya bisa lewat chat ataupun voice. Boleh secara langsung teman. Ya, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Pak, kalau
kalau soal e-money seperti GoPay, OVO dan sebagainya itu termasuk riba enggak sih, Pak? Dan itu boleh enggak seperti itu? Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan yang pertama, Pak, bisa dijawab? Baik, pertanyaan bagus ya, Mbak Anggreta. Ya, ini pertanyaan yang menarik. Ya. Jadi tentang ini sebenarnya masuknya ke fikih kontemporer ya, tentang sesuatu yang baru. Ya. Adanya OVO, ya, adanya GoFood dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya ya, di dalam bermuamalah ini kan ya, harus ada ini ya, dalil ya, dalam artian ya, ini berbeda ya, kalau di dalam ibadah itu kan ada dalilnya. Ya. Selama tidak ada dalilnya ya, itu tidak boleh. Berbeda dengan bermuamalah ya, secara hukum usul fikihnya itu ya. Jadi ketika tidak ada larangannya itu tidak masalah. Harus fakta. Halo? Ya, baik, Pak. Ya, keputus ya? Iya, Pak, tadi kemut. Oh, ya. Ini 40-an menit, 40 menit keputus ya? Ya Pak, Iya, ini Pak, tadi pakai sempat premium, Pak. terputus. Insya Allah nggak Oke, terputus. ini saya Pak. lanjut ya. Oh, enggak. Ini berarti tadi sinyal ya mungkin ya? Sinyal ya? Iya, sinyal. Insya Allah sampai ya. besok nggak Baik. terputus. Oke, ya. Jadi prinsipnya itu ya, Mbak Anggreta ya dan teman-teman semua. Jadi selama di sana tidak ada riba ya, kemudian tidak ada maisirnya ya, judinya ya, tidak ada horornya ya, ketidakjelasannya ya, itu boleh-boleh saja. Maka kita lihat faktanya seperti apa dulu ya. Nah, itu. Jadi kalau saya sendiri biasa ya pakai apa itu Shopee ya, kalau di online ya kan jelas produknya itu apa yang dijual itu jelas. Ya. Kemudian sistem pembayarannya bagaimana. Saya rasa itu sah-sah saja. Ya. Kalau tidak ada di sana pelanggaran syariat secara fikih muamalahnya. Ya. Tapi ketika di sana akadnya tidak jelas, ya, akadnya apa, akadnya jual beli atau apa, ya, titipan dan lain sebagainya, ya. Kemudian di sana ada unsur horornya, ya. Nah, ini. Maka tentunya ini lebih baik dihindari ya seperti itu. Begitu ya secara umum ya Mbak Anggreta ya tentang e-money dan seterusnya ya. Ini pertanyaan yang menarik sebenarnya. Besok lebih detail bisa di kampus ya, itu faktanya. Secara umum dulu. Itu Mbak Anggreta, Mas Alun. Ya, Pak. Ini masih ada pertanyaan yang kedua, Pak, dari Ali Azmi, S1 EGIS. Pertanyaannya, apa saja praktik riba fadl kontoferor dan apakah uang termasuk barang ribawi? Bagus ya, bagus nih. Baik ini ya, pertanyaannya bagus ya. Nanti lebih detail ya, tadi materi sudah saya
kirimkan ke Mas Alun ya. Nanti minta tolong di di-share ya Mas ya materinya. Ya, Pak. Pertama tentang macam-macam barang ribawi itu ada 6 ya. Jadi ada emas, ada perak ya, ada gandum, terus apa tadi ada jawabut ya, ada kurma ya, ada garam. Itu termasuk barang-barang ribawi. Nah, dari mana sumbernya? Ada ya. Hadis yang menerangkan tentang itu. Nanti bisa dibuka. Ya. Jadi intinya di dalam riba fadl ini ya, ketika ada pertukaran barang tadi yang sejenis ya, misalnya emas dengan emas ya, ini harus kontan ya, dan tidak ada tambahan. Maka kalau kita beli ke toko emas ya, ke Semar ya, toko emas Doro dan lain sebagainya itu kan kita biasa ya jual beli itu secara kontan, jadi nggak beli kredit. Gitu. Nah, itu yang kaitannya dengan barang-barang ribawi. Kemudian tadi pertanyaan tentang bagaimana dengan uang, gitu ya, pertukaran uang. Nah, ini menarik ini. Jadi kan kalau dalam fikih ini kan hukum pertukaran mata uang itu kan ada ya, penjelasannya yaitu apa itu? Sharaf. Jadi ketika mata uang itu ditukar dengan mata uang sejenis ya, misalnya rupiah dengan rupiah ya, dolar dengan dolar ya, itu harus memiliki 2 syarat. Ya. Yang pertama itu harus sama nilainya ya. Jadi sawaan bi sawain ya, mislan bi mislin. Jadi harus sama. Kemudian tidak boleh ada kelebihan, ya. Artinya tidak ada tambahan di dalamnya. Dan yang kedua ada harus kontan ya, tidak boleh ditangguhkan seperti itu. Lalu bagaimana jika mata uangnya itu berbeda ya, misalnya kita mau ke tanah suci ya, misalnya biasanya kita ke mana janjing gitu ya, tukar ya, kalau kita mau ke luar negeri misalnya tukar dengan dolar dan lain sebagainya itu boleh-boleh saja ya, tapi harus ada ya syarat wajibnya, yaitu apa, harus kontan ya dan bi yakin ya, tidak boleh di kredit seperti itu. Begitu ya Mas Ali ya, bagus pertanyaannya, bisa ditangkap ya. Jadi intinya boleh. Ya. Jadi kalau kita misalnya tukar ya uang 100.000 ya tentunya ya 100.000 ya, tidak boleh ada tambahan. Cuma mungkin bedanya 100 ribuan ya, satu kertas ya merah itu ya diganti ya, ditukar 50.000 dua atau ya, sama secara nilainya itu sama, nggak boleh berbeda. Begitu Mas Alun, Mas Ali bisa di Mas Ali suaranya? Oke, Pak. Ini Mas Ali dan Mas Alun ini sahabat nih, dekat, makanya agak ini ya, agak mirip juga namanya, Ali dan Alun ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, Pak. Di siapa ini? Masih ada? Ya. Masih ada, Pak. Dari Irsyad Hatta Matua, instansi UIN SHM Banten, jurusan Ekonomi Syariah. Masya Allah, terima kasih Pak, materinya sangat luar biasa. Jazakallahu khairan katsiran. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang APK Sofi yang mengadakan pay letter, karena ketika kita ingin membayar pay letter tersebut tidak jumlah yang sebenarnya, misal 100.000 ketika di Sofi pay letter menjadi 100.000. Itu bagaimana Pak hukumnya, dan bagaimana apakah kita bisa memakainya, apakah meninggalkannya? Maaf jika ada kata yang kurang sopan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dari Banten nih ya, dari Banten nih, Mas Hatta ya. Ya, wah, banyak nih ya, keluarga saya juga di Banten ya. Baik, ini pertanyaannya bagus sekali ya, tentang apa tadi, pay letter itu ya. Cuma sayangnya saya kurang paham faktanya ya, faktanya tentang apa tadi, pay letter tadi ya, aplikasi Shopee pay letter. Jadi secara prinsip, ya, jadi sekali lagi prinsipnya itu landasannya ya, filosofisnya itu adalah secara
hukumnya ya, kaidahnya itu bikin muamalahnya itu ketika memang di sana tidak ada riba ya, gharar ya, maisir sebenarnya boleh-boleh saja. Maka tadi kok ada tambahan 1.000, nah ini harus dijelaskan dulu ini faktanya apa. Kalau memang itu adalah ada tambahan ya yang tidak jelas, tentunya ini sesuatu yang sifatnya gharar ya. Ya, tapi kalau memang itu misalnya adalah case-nya itu jelas, misalnya untuk jasa apa ya, jasa aplikasinya apa ya, itu ya. Makanya tentunya ini kan jelas ya. Sebagai kita adalah pengguna ya, dan Shopee sebagai penyedia itu jelas ya. Ini jasa ya, nah itu saya rasa sah-sah saja ya, terbuka, transparan seperti itu. Ya, maka ini harus dibedah dulu ya, faktanya seperti apa. Ya. Itu ya Mas Hatta ya dari Banten. Dari mana ini? UIN Tirta ya, Tirtayasa ya. Ini teman-teman dari FOSE ya. Oh, begitu ya Mas Irsad ya. Mas Irsad Hatta. Jadi harus detail dulu ya faktanya seperti apa ya. Yang tambahan 1.000 tadi ya. Untuk apanya ya. Kalau saya biasanya yang pakai plaster itu enggak ini ya, enggak ada tambahan ya. Mungkin ini yang terbaru Pak ya. Maka harus dilihat faktanya seperti apa. Oke, gitu Mas Alun. Ya Pak, ini masih ada pertanyaan yang keempat Pak. Iya, monggo. Dari Mas Nina Bila, ITB AS 2020. Bagaimana cara kita mengurangi riba sementara bank memiliki bunga? Apa yang kita lakukan? Terima kasih Pak. Oke, Mas Ni ya. Oke, tentang bagaimana cara kita mengurangi riba sementara setiap bank memiliki bunga, apa yang kita lakukan? Ya ini. Baik, ini pertanyaan yang sifatnya konstruktif ya. Artinya memang sudah ada kegalauan ya, ada kegelisahan akademik ya dalam batin kita. Karena memang ini yang pertama itu dulu ya. Ya, sebagaimana Nabi dulu ya ketika di Mekah itu ya. Beliau melihat di sana ada sistem yang jahiliyah ya, yang tidak sesuai, tidak memuaskan akal, tidak menenangkan jiwa, dan tidak sesuai dengan fitrah manusia, ya, maka ada kegalauan di sana. Apalagi kemudian kalau kita melihatnya dari sisi nas, ya, Al-Quran dan Sunnah. Jelas riba ini kalau keyakinan kita ya di dalam Al-Quran, hadis tadi kita bahas bersama adalah haram. Tapi kenapa ya ini ada di negeri kita? Ini yang pertama dulu ada kegelisahan. Ya. Itu ya Mbak Masni Nabila ya ada. Ini sudah bagus. Lalu bagaimana kemudian solusinya? Ya, solusinya, ya, jadi ada beberapa poinnya. Yang pertama ada sifatnya pendekatan secara parsial, ya. Secara parsial dulu. Ya. Dan yang kedua adalah secara sistemik. Ya. Secara parsial tentunya kita mulai ya dakwah ini secara pelan-pelan dulu ya kita sampaikan ya lewat mimbar-mimbar ya di kampus ya di rumah ya di masjid dan lain sebagainya kita dakwahkan ya dari orang-orang terdekat dulu ya keluarga kita ya tangga masyarakat tentang bagaimana haramnya riba seperti itu ya itu secara parsial ya. Karena lambat dan laun tentunya ini akan membuahkan hasil gitu ya sebagaimana kita lihat ya kita ini tahun 98 sudah pada lahir belum ini? Mas Alun, 98, 97. Sudah ya? Belum? Bagian, Pak. Bagian ya, itu bisa melihat kalau yang sudah lahir sebelum 97, 98 itu bagaimana ekonomi syariah itu masih apa ya? Masih kelihatan asing ya, belum umum. Ya. Bank-bank syariah itu belum sebanyak ini. Ya. Tapi ternyata 20 tahun seterusnya, ya, setelahnya, atau 10 tahun bahkan, ya, itu sudah luar biasa sekali. Artinya, dakwahnya ternyata berproses. Ya. Jadi yang sebelumnya belum tahu, jadi tahu, ya, bahkan menjadi paham dan menjalankannya. Jadi memang ini berproses. Jadi memang harus ada dakwah di sana. Nah, itu secara parsial seperti itu. Kemudian bagaimana secara sistemik, ya, pendekatan sistemik berarti ini secara sistem. Maka bagus salah satunya adanya
perbankan syariah ini kan sebenarnya menjadi salah satu alternatif ya. Walaupun memang ya boleh dikatakan ini belum sempurna, oke, tapi paling tidak kan ini menjadi alternatif. Alternatif di tengah kondisi semacam ini. Paling tidak ini ada pilihan. Ya, tentunya harus kita sebagai akademisi, ya, sebagai penggiat ekonomi Islam ini terus ya, mendampingi ya, sehingga ke depan ini betul-betul sistem ekonomi syariah itu bisa hidup sesuai habitatnya. Ya. Jadi tidak hanya seperti sekarang. Ya. Karena kan sekarang ini kan ya, kuota atau porsi ekonomi syariah, perbankan syariah itu masih sedikit. Maka ke depan tuh kalau bisa ke sendi-sendi kehidupan, tidak hanya perbankan syariah. Jadi di ekonomi mikro termasuk dalam ekonomi makronya, ya, bagaimana kebijakan fiskalnya pun juga harus tidak ribawi. Kebijakan moneternya, keuangannya tidak menggunakan riba. Insya Allah, tentunya ini akan barokah untuk semua. Tapi itu perlu proses, ya, seperti itu. Nah, paling tidak ini kita mulai dari sekarang itu dulu ya, ada proses di sana dalam menuju perbaikan. Karena memang secara fakta ya, ekonomi kapitalis ini kan ekonomi yang sifatnya self destruktif ya, ini membunuh dirinya sendiri. Ya. Artinya secara sistem, secara ideologi itu dia akan hancur dengan sendirinya dengan sistem ribawi seperti ini. Maka alternatif satu-satunya alternatif ya sistem ekonomi syariah ini, ya, sistem ekonomi Islam sebagai solusi ya, dalam sistem perekonomian, ya, dalam sistem kehidupan yang lainnya juga. Begitu ya, Mbak siapa tadi? Misni ya, Misni siapa tadi? Masni Nabila. Suara saya terdengar ya? Dengar Pak, jelas. Oke, monggo. Dilanjutkan kalau ada. Oke. Ya, kita tunggu sesaat. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan memanfaatkan peluang untuk bertanya pada malam hari ini. Ya, silahkan. Ada pertanyaan baru dari Ali Azmi, Korse TBAS. Oke, Mas Alun, masih ada yang bertanya? Ada Pak, dari Mas Ali ya? Ali Azmi, Korse. Oke. Silahkan. Ya. Pertanyaannya ada di chat ya? Ada Pak. Oke, apa itu? Bagaimana kita memperlakukan bunga bank? Oke. Baik. Baik, ini pertanyaan menarik ya. Ini bagi penanya ada door prize enggak ini Mas Alun? Sementara belum Pak. Ya mungkin untuk
Selanjutnya ada door prize-nya ya, nanti biar tambah semangat ya. Dikasih door prize. Buku atau apa ya. Ya, nanti diambilkan di kas Kotsai ya. Kasnya kan lumayan loh. Oke. Ya, Pak. Minta anggaran kampus. Baik ya, terkait dengan apa tadi? Bank ya, bunga bank ya. Menyimpan di bank konvensional. Jadi prinsipnya yang harus kita pahami bersama adalah tentang bagaimana hukum menyimpan uang di bank ribawi. Yang pertama, ya ketika kita menyimpannya itu ya di bank ribawi itu dengan akad riba, ya, akadnya ada riba di awal itu hukumnya haram. Haram ya. Kalau ada akadnya di awal itu riba. Lalu bagaimana ketika menyimpan uang di bank ribawi itu tapi akadnya tidak riba ya. Misalnya di sana tidak ada bunga ya di akad di awalnya. Itu syubhat ya. Tentunya perkara syubhat itu sebaiknya ditinggalkan. Maka sebenarnya alternatifnya adalah bagaimana kita tidak usah betul-betul bingung itu karena memang kita secara pilihan sudah ada ya. Bank-bank syariah itu kan banyak. Lembaga-lembaga keuangan syariah baik mikro ya, baik lembaga tampil ya BMT ataupun perbankan syariah lainnya itu simpan di sana saja. Ya. Termasuk ini teman-teman yang di Kotsai ini kan salah satu indikatornya itu ya dia punya ini ya, punya rekeningnya itu rekening bank syariah ya. Kalau saya bukannya apa namanya itu iklan ya, saya biasanya pakai yang lebih jelas itu pakainya adalah apa? Yang ini ya, BNI ya, yang wadiah itu ya, akadnya itu ya. Titipan itu juga lebih ini ya. Walaupun yang lain juga banyak itu ya, seperti itu. Jadi salah satu komitmen kita adalah kita punya rekening syariah ya. Jangan menyimpan yang di bank ya, kecuali memang rumah kita itu pelosok hutan ya, jauh dari pemukiman dalam artian perkotaan adanya itu adalah rekening bank konven ya. Seperti ini pertanyaan saya. Ini kasusnya tadi ya. Siapa ini yang benar? Ketika kasusnya itu adalah terpaksa harus punya rekening konven. Nah, ini ya. Itu nggak masalah. Ya, kalau memang itu sudah terpaksa ya. Seperti saya kan ada ya rekening yang konven ya. Misalnya untuk transfer ya yang dia biasa bisnis online ya atau mungkin termasuk saya kan setiap bulan tuh gajinya pakai lewatnya BTN ya, konven ya. Ini kan nggak mau kan harus punya rekening kayak gitu ya. Yaitu kalau terpaksa seperti itu harus jelas. Jadi uang yang masuk itu berapa ya. Jadi jangan sampai ada tambahan bunganya. Itu sifatnya darurat seperti itu ya. Kalau memang tidak bisa menggunakan rekening syariah ya. Termasuk kalau untuk transaksi transfer ya. Teman-teman yang bisnis ya biasanya kan pakainya BCA ya Mandiri ya nggak masalah kalau untuk jasa transfer tapi sekali lagi harus jelas uang yang ada di dalamnya itu berapa jangan sampai tercampur dari riba seperti itu ya Mas Ali ya. Nah bagaimana kemudian tambahnya itu tadi itu jangan diambil ya. Karena itu termasuk riba dan itu kalaupun kita sedekahkan ya kita infakkan tidak ada apa-apanya, artinya tidak menjadi pahala bagi kita, tidak ada. Ya, maka para ulama itu berpendapat ya uang riba itu ya dipergunakan yang sesuatu yang hal yang misalnya untuk bangun jembatan, untuk membangun WC ya, dan lain sebagainya. Dan itu bukan sebagai pahala sedekah, bukan menjadi pahala. Begitu ya Mas Ali ya, terkait pertanyaannya tadi. Bisa dipahami Mas Ali? Iya Pak. Ya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, saya rasa untuk sesi tanya jawab kali ini sudah cukup. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan luar biasanya. Memasuki acara selanjutnya yaitu adalah sesi foto bersama. Dimohon teman-teman sekalian untuk dapat menyalakan
kameranya supaya dapat didokumentasikan dengan lebih bagus. Kami tunggu sesaat untuk dokumentasi. Diharapkan teman-teman untuk meng-on-kan ataupun menyalakan kameranya karena akan diambil dokumentasi pada acara kajian malam hari ini. Videonya ya, videonya dinyalakan. Iya, Pak. Oke, Oh, yang lain masih ditunggu ini. Ya, teman-teman, kami harapkan untuk menyalakan kameranya. Oke, apakah sudah semua? Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik teman-teman sekalian, tanpa terasa kita sudah berada di akhir acara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sumadi atas kesediaannya mengisi kajian pada malam hari ini. Juga kepada teman-teman sekalian yang juga bersedia ikut meramaikan kajian pada malam hari ini. Saya selaku moderator secara pribadi juga mewakili panitia mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan ketidaknyamanan selama berlangsungnya acara kajian pada malam hari ini. Memasuki acara yang terakhir, mari kita tutup pada kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakumullah khair Pak. Iya, Atas sama-sama. penyampaiannya, materinya sangat bagus. Ya. Sudah sampai mana Mas? Jadi ini enggak? Kediri malam ini. Oke, gimana? Aduh, ntar Twitternya tak matikan dulu.